Ya, izin merecord juga. Gerak langkah ini adalah salah satu bentuk, ya, ini beberapa alasan kami. Gerak langkah ini sebuah gerakan kemanusiaan sebenarnya dari kita yang berorientasi sebenarnya pada isu sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat dengan mengedepankan pengabdian dan pemberdayaan bersama. Kita tahu Indonesia akan memasuki generasi emas pada tahun 2045. Dan yang mengisi generasi emas adalah generasi-generasi muda sekarang nantinya. Sehingga generasi emas ini harus memiliki modal kecerdasan yang komprehensif, inovatif, interaktif, produktif, berkepribadian, dan berperadaban tinggi. Aspek-aspek tersebut harus disiapkan mulai dari sekarang dengan meratanya beberapa hal yang tadi disebutkan, dan kita berharap dengan gerak langkah ini adalah sebagai wadah berbagi dan mengabdi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan berbagai pertimbangan tersebut dan cita-cita tersebut, mari kita bersama-sama semangat berbagi kebaikan, menyemai harapan untuk kebahagiaan bersama, dan kita sama-sama menyiapkan generasi emas terbaik mulai dari sekarang, saat ini, dan di sini. Ya, kita juga memiliki akun media sosial, ada di Facebook, nanti silahkan diikuti, geraklangkah.id, juga ada di Instagram. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai vaksinasi yang sedang dilakukan di mana-mana di Indonesia. Dan vaksinasi ini adalah sebuah pertanyaan, benarkah vaksinasi itu jawaban dari dari pandemi yang kita jalankan hampir 2 tahun ini, kita rasakan hampir 2 tahun ini. Selanjutnya data-data mengenai nanti pandemi, endemi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Sri Purwanti. Kepadanya kami persilahkan. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ida atas kesempatannya. Di sini senang sekali berbagi sama teman-teman pada malam hari ini. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan epidemiologi atau persebaran COVID-19 di dunia ini. Nah, next slide. Ya, sekedap bentar-bentar. Aduh. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada satupun negara yang mendeklarasikan diri atau menyatakan dirinya bebas sama sekali dari COVID-19 ini. Artinya pandemi ini sudah menyeluruh ke seluruh dunia, tidak ada satupun negara yang sudah terbebas sampai dengan sekarang. 2 tahun sejak awal kemunculannya pada tahun 2019 di Wuhan. Nah, kita tahu bahwa data dari WHO, nah ini data yang saya ambil kemarin tanggal 29 September 2021, telah diketahui bahwa ada sekitar 232 juta sekian kasus konfirmasi COVID-19 dengan angka kematian sekitar 4.752.000 sekian. Nah, kalau kita hitung presentasinya itu sekitar 3% dari jumlah kasus, atau kalau misal kita ibaratkan, ketika ada 100 orang yang terinfeksi, maka kemungkinan 3% dari orang yang terinfeksi tersebut meninggal dunia akibat COVID-19. Nah, kebanyakan atau mayoritas orang-orang yang mengalami kematian atau meninggal akibat COVID ini dikarenakan beberapa penyakit komorbid yang kita ketahui seperti diabetes, kemudian hipertensi, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini di Indonesia sendiri, kita tahu bahwa sekarang masih banyak kasus, dan dari awal kemunculan pandemi di negara kita, kira-kira bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang itu terdapat 4.213 sekian kasus konfirmasi dengan angka kematian sekitar 141.000. Nah, kalau kita hitung presentasinya ini agak sedikit lebih tinggi dari angka kematian global, yaitu 3,4 sekian persen. Nah, di sini kita ketahui bahwa tingginya angka kematian akibat COVID-19 ini bisa diakibatkan karena mungkin masih lemahnya sistem kuratif kita atau pengobatan kita dan lain sebagainya. Tapi di sini kita ketahui juga bahwa sebaran kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah mencapai
34 provinsi yang ada di Indonesia, jadi tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang terbebas dari COVID. Artinya baik di pelosok negeri kita, di ibu kota, dan di mana-mana di negara kita itu sudah ada COVID-19 ini. Nah, next. Next aja, Mbak. Nah, ini sedikit angin segar ya, bahwa pada akhir bulan Agustus sampai dengan September sekarang terjadi penurunan kasus yang lumayan signifikan. Ini alhamdulillah mungkin disebabkan karena intervensi yang dilakukan oleh pemerintah itu cukup untuk menurunkan angka kejadian kasus. Dan kita ketahui bahwa Juni lalu itu terjadi puncak-puncaknya pandemi, bahkan rumah sakit, kemudian fasilitas kesehatan kolaps atau hampir diporak-porandakan gitu ya akibat COVID-19 ini, sampai pasien tidak mendapatkan ruang perawatan, kemudian stok oksigen menipis dan lain sebagainya, yang sangat menyedihkan itu. Nah, apa sih upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah sampai bisa menurunkan angka kasus dari puncak level pandemi sampai dengan kasus melandai seperti ini? Nah, di public health emergency kita kenal istilah 5 level prevention atau 5 level pengendalian. Di sini terdapat piramida 5 level prevention itu. Yang pertama ada health promotion atau promosi kesehatan, kemudian specific protection, early diagnosis and prompt treatment, disability limitation, kemudian rehabilitation. Nah, health promotion itu apa sih? Promosi kesehatan itu sudah dilakukan oleh pemerintah kita, oleh masyarakat kita, dan melibatkan semua elemen masyarakat kita. Seperti kita ketahui bahwa sudah tidak asing lagi di telinga kita adanya gerakan 5M, kemudian 3T, dan lain sebagainya. Kemudian kalau early diagnosis dan prompt treatment, kita ketahui bahwa sudah dilakukan banyak testing, kemudian swab PCR, dan tracing atau penelusuran jika ada kasus yang terpapar, dan surveillance epidemiologi yang begitu ketat dilakukan oleh fasilitas kesehatan kita dari hulu sampai hilir. Kemudian disability limitation dan rehabilitation sudah dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di fasilitas kesehatan seperti dokter, perawat, dan lain sebagainya dengan cara meminimalisir adanya keparahan akibat penyakit COVID-19 dan upaya pengobatan. Nah, yang sekarang digerakkan atau yang sekarang baru-baru digencarkan oleh pemerintah yaitu level pengendalian kesehatan masyarakat untuk COVID-19 ini di specific protection atau perlindungan spesifik. Nah, perlindungan spesifik itu seperti apa sih? Yaitu salah satunya melalui vaksinasi. Nah, vaksinasi merupakan upaya pengendalian dengan cara menyuntikkan atau memasukkan antigen ke dalam tubuh manusia. Nah, untuk lebih jauhnya kita mengetahui terkait dengan vaksinasi ini, kita akan dijelaskan, dipaparkan oleh apoteker kita dari klinik MMH, Mbak Ismatu Zulfa. Nah, kita akan tahu gimana produk vaksin itu dihasilkan, kemudian bagaimana dia berguna untuk tubuh dan cara kerja di dalam tubuh. Monggo Mbak Zulfa, silahkan menjelaskan. Terima kasih atas pembukaannya. Nah, sebenarnya saya tidak akan berbicara banyak mengenai vaksinasi karena mungkin kita sudah terbiasa mendengar vaksinasi atau imunisasi dari dulu. PPT-nya nggak kelihatan ya? Sudah saya share screen. Wanti kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan. Oh iya. Kelihatan soalnya nggak tahu kenapa. Oh iya, nggak apa-apa. Teknis. Oke. Untuk vaksinasi sendiri sebenarnya bagian dari imunisasi. Kalau vaksin itu adalah zatnya.
kalau vaksinasi itu berarti usahanya untuk memberikan vaksin pada seseorang agar seseorang itu kebal terhadap suatu penyakit. Nah, biasanya ini tidak semua penyakit divaksinasi, hanya penyakit-penyakit tertentu yang bisa divaksinasi. Kalau yang sudah pernah yang digunakan biasanya itu ada vaksin TBC, terus DPT, polio, dan lain-lain. Nah, komponen vaksin itu bisa berupa, kalau di vaksin, kita berbicara vaksin COVID-19 ini, ada berupa virus yang non-aktif, materi genetik, dan yang lain-lain. Mungkin itu kalau kita pahami secara lumayan rumit gitu ya. Tapi intinya vaksin ini membantu kita untuk kebal dari suatu penyakit. Lanjut. Nah, prinsip kerjanya seperti itu. Jadi di dalam vaksin itu ada antigen atau zat yang memicu tubuh untuk membentuk kekebalan, sehingga nanti ketika ada penyakit yang masuk, dia sudah mengenal, tubuh sudah mengenal karena pernah terpapar sebelumnya oleh zat atau antigen tadi. Kalau sudah pernah mengenal, berarti tubuh lebih mudah, kalau mengenal berarti lebih lebih mudah untuk menyerang balik gitu. Oke, lanjut. Nah, akhirnya terbentuk respon imun tubuh yang menghasilkan antibodi. Antibodi inilah yang berguna untuk melawan penyakit. Boleh dilanjut lagi? Vaksinasi ini sebenarnya berguna nggak sih? Sebenarnya bisa nggak sih menghentikan penyebaran penyakit? Nah, karena memang vaksin itu digunakan untuk penyakit yang menular. Hanya untuk penyakit yang menular, seperti tadi TBC, cacar. Nah, terus pada tahun ini vaksinasi COVID. Bukti-buktinya apa? Vaksin bisa menghentikan penyebaran penyakit. Tahun 1974 dilakukan imunisasi cacar. Terus kemudian dari imunisasi ini mampu mengeradikasi. Kemudian tahun 2014 juga sudah dilakukan imunisasi polio. Sehingga pada tahun 2014 itu bebas polio. Itu sebenarnya sudah lama memang dilakukan, 1972 dan seterusnya. Nah, tujuan vaksin selain untuk membentuk kekebalan tubuh untuk individu, juga untuk membentuk kekebalan secara komunitas. Karena ini kan termasuk penyakit menular, sehingga perlu ketika semakin banyak orang yang tidak terjangkit oleh penyakit itu, maka penyakit itu juga akan semakin hilang atau melemah. Nah, itulah yang disebut kekebalan komunitas gitu, immunity. Bisa dilanjut. Nah, kalau kita pernah mendengar vaksinasi COVID tidak membantu
membantu seseorang untuk kebal dari vaksin, dari COVID. Ada yang sudah divaksinasi tapi malah kena COVID-nya. Ini sebenarnya belum terbentuk, kemungkinan belum terbentuk kekebalan, sehingga mungkin pada saat vaksinasi, zat yang dimasukkan atau vaksin tadi itu malah membentuk penyakit itu. Tetapi jika vaksinasi sudah jika imun sudah terbentuk, itu kemungkinan resiko terpapar COVID itu menurun. Kemudian resiko di orang-orang sekitar kita yang kemungkinan tidak bisa divaksinasi juga akan turun, sehingga dapat menyelamatkan hidup banyak orang. Oke. Nah, ini jenis-jenis vaksin COVID yang sudah beredar di Indonesia. Perbedaannya, lanjut saja. Itu juga sama perbedaannya, rata-rata semuanya menggunakan 2 kali dosis agar lebih memicu imunitasnya lebih baik. Semuanya digunakan secara intramuskular atau disuntikkan ke otot. Jadi nggak ada yang secara diminum. Nggak ada. Lanjut. Nah, vaksin ini sama seperti obat, itu juga melalui banyak tahapan klinis atau praklinis maupun klinis. Sehingga sebenarnya itu ya sebenarnya tidak mudah untuk membuat vaksin. Ada fase 1, fase 2, fase 3, dan seterusnya. Yang ini sebenarnya kalau memang dilakukan tidak mendadak, itu bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Untuk apa sih fase ini dilakukan? Ya untuk mendapatkan keamanan serta efektivitas dari vaksin itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, untuk mengetahui nah, karena kita mungkin tahu ada vaksin yang malah menyebabkan kematian atau menyebabkan kesakitan yang berlebih, itu sebenarnya benar nggak sih? Padahal kan vaksin sudah dilakukan, sudah melalui banyak percobaan penelitian. Kita akan mendengar dari saudara Ida untuk mengetahui hal itu. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Mbak Zulfa. Sebentar saya stop share. Saya ulangi lagi share screen. Teman-teman, jika nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, menjawab tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan di masa-masa seperti ini, apalagi dengan sangat mudahnya menerima informasi di media sosial, tentu kita sering sekali mendengar pertanyaan-pertanyaan di sini, atau bahkan juga berita-berita yang sebenarnya mengkhawatirkan. Kita akan membahas mengenai itu. Kita tahu berita seputar vaksinasi di media.
apa sih banyak beredar berita yang ada? Yang pertama adalah dulu ada viral uang koin bisa menempel di bekas suntikan vaksin ini. Apa ini benar? Jawabannya adalah salah. Ini adalah berita hoax. Lagi-lagi ada juga berita yang mengatakan bahwa vaksin COVID itu menyebabkan kematian dini. Benar tidak? Ada juga yang mengatakan karena tadi sudah dijelaskan tadi vaksin Sinovac itu dia kurang ampuh dan yang lain-lainnya juga. Kita akan membahas fatwa kehalalan MUI. Sebenarnya MUI sudah memfatwakan bahwa vaksin dari Sinovac ini dia sudah pasti halal. AstraZeneca ini diberikan fatwa kalau dia penggunaannya boleh digunakan, fatwa terakhir tersebut, dan vaksin-vaksin yang lain juga selain dari persetujuan MUI ada juga persetujuan dari BPOM. Apakah vaksin ini pasti dia aman? Dipastikan pasti aman. Kenapa? Karena vaksin itu adalah diproduksi massal dan sudah melalui proses-proses yang sangat panjang, sehingga tidak mungkin vaksin diterima dalam 1 bulan penelitian langsung, itu tidak, tapi melalui proses yang sangat panjang, termasuk dari BPOM RI, dari LPPOM MUI, dan sebagainya. Dan ketika ada vaksin yang belum selesai penelitiannya dan diterima, itu ada persetujuan penggunaan pada masa darurat atau emergency use authorization. Nah, keamanan vaksin ini juga sudah dijelaskan untuk dahulu memang vaksin pertama difatwakan digunakan itu untuk orang-orang 18 tahun ke atas, tapi sekarang ibu hamil sudah bisa, ibu menyusui juga sudah bisa. Bahkan mungkin nanti bisa juga untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Ini keamanan vaksin bagi ibu hamil, ada beberapa kriterianya, ada yang usia kandungannya juga, keidealan, dan sebagainya juga. Nah, yang perlu diperhatikan nanti sebelum vaksin adalah harus mencari informasi yang akurat, berkonsultasi dengan dokter, dan pastikan tubuhnya sehat. Kenapa? Karena kita tidak tahu kondisi tubuh kita seperti apa kalau kita tidak konsultasi dengan dokter. Bisa jadi kita sebenarnya hipertensi atau ada darah tinggi dan sebagainya. Selanjutnya saat vaksin, saat pas di tempat vaksin kita harus mengikuti protokol kesehatan dan berterus terang tentang kondisi di sini. Sesudah vaksin, kita simpan buktinya dan tetap melakukan perintah pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan. Nah, berapa sih kekebalan tubuh? Apakah ketika kita sudah vaksin sudah bebas bepergian, misal ke Jakarta atau nanti kita mau keluar negeri? Tidak. Vaksin itu tidak bisa langsung, tetapi responnya itu setelah dosis pertama itu tidak cukup kuat. Ditambah, maka vaksin itu ada 2 dosis, dan setelah 2 dosis itu pun nanti akan ada penurunan keefektivitasannya setelah 3 bulan. Jadi vaksin itu tidak melindungi 100%. Nah, ketika kita demam gimana? Ketika demam lebih dari 37,5, maka vaksinnya ditunda. Nah, ada juga namanya KIPI atau kejadian pasca imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi itu ada menggigil, sakit kepala, demam ringan, kelelahan, nyeri sendi, dan nyeri injeksi. Tapi untuk teman-teman yang belum vaksin, apakah harus takut dengan kejadian ini? Tidak, karena tidak semua orang merasakan apa yang orang lain rasakan dengan kejadian KIPI ini. Jadi masing-masing orang beda dalam kejadian ikutan ini, atau bahkan ada yang sama sekali tidak apa-apa. Nah, KIPI ini tadi juga ada berita yang menegaskan bahwa ketika habis divaksin itu meninggal, benar apa tidak? Dijelaskan oleh Komisi Nasional Komisi Nasional dari KIPI itu bahwa sampai saat ini tidak ada yang meninggal karena vaksinasi COVID. Ketika dia meninggal itu pasti ada penyakit penyerta lain. Jadi bukan gara-gara COVID. Seperti itu. Nah, ketika sudah divaksin, tetap harus melakukan protokol kesehatan. Dan tidak lupa tetap melakukan vaksinasi, karena dari vaksinasi tersebut kita nanti akan mendapatkan herd immunity. Nah, setelah vaksin tadi selesai, sekarang kita akan membahas apakah vaksin selesai ini di masa pandemi akan masuk ke masa selanjutnya, yaitu masa endemi. Kita akan lanjut ke pemaparan selanjutnya. Silakan. Next. Ya, saya buka ya.
Oh ya, mohon maaf, Mbak Wanti, nanti waktunya 3 menit. Terima kasih. Oke, baik Mbak Ida. Di sini tadi disinggung sedikit sama Mbak Ida ya, bahwa pemerintah menggadang-gadang bahwa dari masa pandemi ini akan berubah atau mengalami transisi ke masa endemi. Nah, apa sih sebenarnya pandemi dan endemi ini? Kalau kita ketahui bersama bahwa pandemi itu adalah kejadian wabah yang meluas dan mencapai ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru dunia. Nah, ketika suatu penyakit sudah berubah status dari pandemi menjadi endemi, berarti masyarakat atau persebaran COVID yang ada di masyarakat itu sudah sangat menurun dan hanya terjadi beberapa kasus saja di dunia. Nah, ini dikarenakan apa? Pemerintah mewacanakan adanya transisi dari masa pandemi menjadi endemi. Nah, ini ada kabar baik ya dari data dari Johns Hopkins University. Nah, bahwa pada tanggal 12 September itu Indonesia berhasil menurunkan kasus positif COVID sebesar 58% dalam waktu 2 minggu. Nah, ini keberhasilan yang patut disyukuri dan patut diapresiasi. Kemudian masyarakat dunia juga sudah luar biasa hegemoninya, bahwa mereka sudah melakukan perhelatan konser misalnya kalau di luar negeri itu, kemudian perkumpulan dengan banyak massa itu sudah diperbolehkan meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kondisi global pun semakin kondusif, artinya sama seperti Indonesia di dunia manapun sekarang kasus COVID-19 itu cenderung melandai. Nah, di samping itu, di samping adanya penurunan kasus juga terjadi penurunan angka kematian dikarenakan sudah bagusnya pengobatan kita, kemudian treatment yang dilakukan sudah menemukan jalannya seperti itu, sudah baik, kemudian angka kesembuhan meningkat, kemudian fasilitas kesehatan pun tidak kolaps, kembali normal kembali, tenaga kesehatan dapat bekerja normal kembali. Nah, dan yang paling penting adalah gerakan vaksinasi yang masif dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini dengan adanya gerakan vaksinasi tadi diharapkan dapat menyumbang atau dapat melakukan perubahan atau merubah kondisi dari pandemi menjadi endemi itu. Nah, tapi ketika kita mewacanakan adanya pandemi menjadi endemi ini, kita juga harus melakukan assessment atau pengkajian lebih lanjut kenapa suatu penyakit itu bisa berubah status dari wabah menjadi endemi yang hanya kejadian tidak meluas seperti itu. Nah, di sini epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman itu menyatakan bahwa syarat status COVID-19 dapat menjadi endemi diantaranya penularan per hari hanya 1 kasus per 1 juta penduduk, sementara kita tahu bahwa penularan kasus COVID di dunia sampai saat ini masih jauh dari 1 kasus per 1 juta penduduk. Kemudian tingkat keparahan akibat penyakit ini semakin menurun dengan vaksin atau antivirus, kemudian fasilitas kesehatan juga semakin membaik kondisinya, dan yang paling penting adalah cakupan vaksinasi yang minimal mencapai angka 85%, meskipun pemerintah mentargetkan untuk Indonesia sendiri pada tahun ini belum sampai 85%, masih pada tahap sekitar 70%. Nah, ini ketika kita tengok, ini data diambil dari tanggal 19 September ya. Kalau sekarang mungkin sudah jauh melebihi angka ini. Penduduk yang divaksin dengan dosis pertama itu mencapai 45 juta sekian, dan kemudian yang divaksin ini datanya sekitar 21,7%. Nah, untuk mencapai angka 70%, apalagi sampai 85% itu masih sangat jauh. Jadi ketika kita mengharapkan status pandemi berubah ini, mari kita sama-sama mensukseskan program vaksinasi dari pemerintah dan sama-sama datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan vaksinasi ini dengan kesadaran penuh tentunya dan tanpa paksaan seperti itu. Nah, mungkin untuk pemaparannya sampai ini dulu ya teman-teman.
Dan kalau misal ada pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal, bisa ditanyakan baik melalui kolom komentar maupun pertanyaan dengan raise hand di Zoom ini. Terima Monggo. kasih. Ngapunten ingkang kathah, ini ketinggale karena masih baru Zoom-nya tinggal 40 menit dan sudah sebentar lagi 1 menit